Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwataddin hafizahumullah, sahabat Aqyas hafizahumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung, dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah selalu bersyukur. Di antara nikmat yang patut kita syukurin adalah sampai hari ini sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan ini, kita masih diberi kesempatan sama Allah Rabbul Alamin untuk bisa menikmati indahnya, gemerlapnya pahala yang luar biasa dari bulan suci Ramadan ini sampai di 10 hari terakhir ini. Kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan sholawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwataddin hafizahumullah, sobat Aqyas hafizahumullah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Apa hubungan keduanya dan gimana rahasia Lailatul Qadar itu? Saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, nuzulul Quran itu dari kata nuzul dan Al-Quran. Udah pasti itu ya. Nuzul itu derivat dari kata nazala yang artinya turun. Nah, perlu diketahui kata-kata nuzul, turun, nih sobat Aqyas hafizakumullah, ini bisa berderivat yang biasa dipakai dalam Al-Quran dengan derivasi diksi kalimat anzala atau nazzala. Sama artinya turun, cuma nanti beda penekanan saja dan beda kemudian pemfungsiannya. Ada kalanya di Al-Quran ketika menjelaskan turunnya Al-Quran itu dengan kata-kata kalimat anzala, seperti inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Dan ada kalanya saudaraku ikhwataddin hafizahumullah itu nazzalah yang digunakan, seperti misalnya wa nazzalnahu tanzila. Nah, itu tentu memiliki makna yang berbeda. Mari kita coba ingin bahas. Ketika redaksi yang digunakan oleh Al-Quran itu adalah inzal, yaitu anzala, itu biasanya yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran sekaligus. Ini kalau ngikutin pendapatnya Ibnu Abbas yang kemudian dinukil di kitab Ulumul Qur'annya karya Syekh Ali As-Sabuni, turunnya Al-Quran sekaligus itu dari Lauhil Mahfuz. Lauh itu lembaran, mahfuz itu yang terjaga. Jadi ada database yang dimiliki oleh Allah, yang ada di sisi Allah Rabbul Alamin. Itu di situ ada di dalamnya Al-Quran sekaligus utuh 30 juz itu. Itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia inilah yang kemudian seringkali di Al-Quran disebut dengan istilah anzala. Anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kalau ada kata-kata seperti itu ya sobat Aqyas, itu bisa diterjemahkan inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran. Itu maksudnya menurunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia itu langit pertama yang kita lihat. Itu berbeda ketika Al-Quran menggunakan istilah nazzala. Kalau nazzala itu biasanya saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, itu yang digunakan oleh Al-Quran turun berangsur-angsur dari langit dunia ke bumi. Dalam hal ini sang penerima yang mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari langit dunia ke Rasulullah itu turun berangsur-angsur. Selama 23 tahun, turun berangsur-angsur. Nah, penggunaan kalimat yang selalu ada dalam Al-Quran turun berangsur-angsur itu namanya nazzalah.
Seperti misalnya dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan berangsur-angsur 'alan nas kepada manusia 'ala muksin, agar kamu bisa membacanya perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan bagian demi bagian. Nazzala tanzila, nazzalnahu tanzila. Itu menggunakan kata-kata nazzala, itu artinya adalah turun berangsur-angsur. Maka dari penjelasan ini, Al-Quran turun itu ada dua masa, dua periode. Pertama, turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu biasanya Allah menggunakan kata-kata anzala, turun sekaligus. Kemudian setelah dari langit dunia diturunkan ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, itu saudaraku turun berangsur-angsur. Yang awal pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Yang terjadi di Gua Hira itu kan, Jabal Nur. Itu saudaraku ikhwatatina fillah. Oke, kalau sudah paham yang sesi pertama ini, kita coba lanjut. Nah, pertanyaannya, kapan yang turun sekaligus itu turun, dan kapan yang turun berangsur-angsur dimulainya? Kalau yang sekaligus itu turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, saudaraku ikhwatatina fillah, itu turunnya kapan? Itu insya Allah sudah ada nasnya. Ini nanti tetap terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas misalnya coba kita lihat dalam surat Ad-Dukhan. Ini turun turun sekaligus ini ya. Ad-Dukhan ayat yang pertama. Coba lihat surat Ad-Dukhan ayat pertama. Di situ Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Nah, ini menggunakan apa? Diksi apa? Anzala. Anzala tadi apa? Turun sekaligus. Ya enggak ya? Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan sekaligus Al-Quran itu, fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkati. Turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, malam itu disebut pula dalam surat Al-Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Malam yang penuh kemuliaan. Maka dipertegas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi lailatul mubarakah di Ad-Dukhan ayat 1, malam yang diberkati itu adalah malam kemuliaan, malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya saya ingin bahas tentang Al-Qadar kan. Oke. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, itu berarti turunnya kapan? Bukan siang. Jadi turunnya apa? Malam. Jadi turun sekaligus Al-Quran itu turunnya malam hari. Yang malam itu disebut malam yang diberkati. Yang malam itu disebut malam kemuliaan. Bahasa lainnya adalah malam Al-Qadar, yang biasa kita sebut dengan Lailatul Qadar. Kapan? Nah, ada pertanyaan. Kapan malam itu? Malam ini kan ada 365 malam. 365 malam. Nah, saudaraku ikhwatatina fillah, di surat Al-Baqarah 185 dipersempit sama Allah bahwa di antara 365 malam, di antara 12 bulan malam itu ada di 1 bulan, tepatnya di bulan Ramadan. Nah, coba cek di Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayat. Di situ menggunakan diksi apa? Anzala. Di sini ada, kok itu unzila Pak Ustaz? Iya, tetap ada alif nun kan? Nggak ada tasdid. Kalau nazzala kan berarti zatnya tasdid. Ini unzila, anzala, yang penting ada alif nun. Cuman kalau unzila ini mabni majhul. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat pasif, diturunkan bukan menurunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan ini, unzila, diturunkan di bulan Ramadan ini Al-Qur'an. Berarti diturunkan sekaligus karena menggunakan kalimat anzala, derivat dari anzala. Jadi
Udah kita persempit nih, turunnya berarti di bulan Ramadan. Ustadz, Ramadan itu juga 30 malam. Yang mana? Nah, ini kita bicara di hadis ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dalam riwayat yang ditahrij oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Itu disebutkan, "Inni uritu lailatul qadar wa inni nusituha wa innaha fil ashril awakhir fi witr." Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam hadis lain itu iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu, turunnya Al-Qur'an yang sekaligus itu terjadi itu di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 misalnya. Masih kebanyakan. Kira-kira yang mana itu Pak Ustaz? Sama Nabi dalam riwayat muttafaqun alaih tadi itu disebutkan, "Inni uritu," aku diperlihatkan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. "Wa inni nusitu," tapi aku dibuat lupa sama Allah. Nah, ini memang ada hikmahnya buat lupa, biar kita tetap mencarinya di setiap malam di 10 hari terakhir itu. Wa innaha fil asril awakhir fil witrin. Tapi sesungguhnya dia berada di 10 hari terakhir di ganjilnya. Berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 26, malam 27. Pertanyaan berikutnya, di antara malam-malam ganjil itu yang mana juga Pak Ustaz? Ya kita nggak tahu, wallahu a'lam. Ini kan misteri. Misteri. Tidak banyak yang tahu, ya kan? Tidak semua orang tahu. Oh, namanya misteri. Namanya saja misteri. Jadi bisa saling nebak. Jadi banyak ulama-ulama yang kemudian menebak gitu, dengan ulama dengan kemampuan isyarahnya, kasyafnya kepada Allah. Bisa saja itu menebak. Di antara tebakan itu misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man kana mutaharriyaha falyataharriha fi lailati sibi'in wa isrin." Kata sahabat yang ini dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, di mana Rasulullah menyatakan, barang siapa ingin mencari Lailatul Qadar maka carilah di malam yang ke-27. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi saudaraku ikhwati fillah, ada juga menyatakan malam 25 gitu kan. Wallahu alam. Tapi kan rata-rata para ulama itu otak-atiknya di malam 25, 27 gitu kan. Di sini saudaraku ada yang menyatakan begini. Semua itu yang dinilai yang akhir kan sama Allah. Yang dinilai itu yang akhir. Orang hidup pun yang dinilai itu yang akhir. Makanya kita minta apa? Husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau akhir hidup yang baik. Husnul khotimah. Akhir hidup yang baik. Husnul khotimah. Itu yang kita minta kan. Kita nggak minta, ya Allah aku minta di awal hidup yang baik, enggak kan? Kita mintanya akhir hidup yang baik. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, seulama-ulamanya ulama, sekiainya kiai, seustadnya ustad, sesoleh-solehnya seseorang, tapi di akhir hidupnya, naudzubillah min dzalik, misalnya nih, di akhir hidupnya dia durjana kepada Allah Rabbul Alamin, dakhalan nar, dia masuk neraka dulu. Karena Allah menilai di akhir hidup. Tapi sebaliknya, sebejat-bejat moral seseorang, sedurhakanya seseorang, sepelacur-pelacurnya seseorang, tapi di akhir hidupnya dia itu, saudaraku ikhwata dinna fillah, dia bertobat kepada Allah, dia nangis, dia bersimpu di hadapan Allah Rabbul Alamin, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ada orang nih melacur nih malam hari dodolan, ya toh? Dapat nih klien, terjadilah hubungan. Terus dia pulang menjelang subuh, lewat di sebuah musola ada azan, dia tersentuh dengan azan itu, dia langsung tiba-tiba entah kenapa sadar, dia nangis, dia mencari tempat wudhu untuk mau sholat, untuk membersihkan mandi jinabat dan mau berwudhu di situ misalnya, tapi dia jatuh kepeleset. Insya Allah dakhalal jannah, masuk surga, karena Allah menilai yang baik terakhir. Tapi ada orang yang katanya ustadz itu naudzubillah min dzalik, tapi matinya di tempat pelacuran. Meskipun kita juga nggak bisa nuduh juga itu mati jelek ya. Tapi kan zahirnya kan kelihatan kayak begitu. Naudzubillah min dzalik, saudara. So artinya apa? Yang dilihat itu di akhir gitu loh. Malam itu kan ada malam awal, malam pertengahan, malam akhir.
sepertiga akhir. Yang baik yang mana? Sepertiga akhir, karena Allah turun juga di sepertiga akhir dan begitu. Itu saudaraku ikhwati. Jadi ujian pun yang menentukan kan anak-anak kita kan ujian akhir. Ujian akhir yang menentukan, saudaraku. Jadi akhir ini penting gitu loh. Nah, dari sinilah kemudian ada ulama yang pendapat begini. Ya bisa jadi Lailatul Qadar itu sama Allah ditaruh yang di malam terakhir, malam ganjil yang terakhir. Bisa malam 27, bisa malam 29, atau 25, 27, 29, itu saja, nggak usah lepas Anda. Karena justru di terakhir itu yang paling berat. Kenapa berat? Ya kebetulan sekarang ada COVID-19 yang mall pada tutup, nggak ada yang nge-mall. Tapi kalau seperti tahun-tahun sebelumnya, saudaraku, ya Allah, malam-malam sudah menjelang Lebaran, sudah konsentrasinya bukan lagi Lailatul Qadar yang dikejar, tapi Lailatul Mall. Mama sudah yang dipikir adalah bagaimana buat kue, kan begitu. Bapak-bapak bagaimana mau mudik gitu kan, yang dipikir itu kan. Jadi euforianya bukan euforia Lailatul Qadar, tapi euforia mudik, euforia Lebaran. Sehingga akhirnya lengah, saudara. Karena itulah akhirnya, karena lengah itulah ikhwatadina fidzakumullah, yang terjadi apa? Ya yang terjadi ya akhirnya malah nggak dapat gitu. Nggak dapat secara utuh, secara sempurna. Karena sesungguhnya siapa saja yang sholat berjamaah isya, terus kemudian taraweh, terus tidur, nanti sahur, insya Allah dapat tuh Lailatul Qadar, dapat. Tapi kan lebih baik itikaf itu dapat tidak hanya buntut sama kepalanya kan, tapi kalau bisa ya ujung sama awal, ujung sama pertengahan, kalau bisa kita dapat, itu jauh lebih baik, saudara. Yang penting ketika kita di malam-malam tersebut beribadah kepada Allah, masya Allah, insya Allah, saudara ikhwatadina fizakumullah, itu akan bisa membuat kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti akan saya coba bahas tentang hakikat Lailatul Qadar pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.